Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, mari kita berdoa dulu ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Masmi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia bagian akhir kisah dari penglaris di usaha bosku. Ditulis oleh Samsudin Ibnu Rahman. Mereka masuk ke dalam bus. Beberapa saat kemudian, bus melaju meninggalkan kota Payakumbuh. Yanto dan Parmi mengalami nasib buruk setelah kepergian mereka bertiga. Hal buruk yang tak pernah sedikit pun mereka bayangkan sebelumnya. Ya, Pur dan Imin kemana ya? Mereka kok tidak ada. Jangan-jangan diajak kabur Udin lagi. Gimana nanti jualannya ya? Parmi terkejut mengetahui Pur dan Imin tidak ada di rumah. Emang kurang ajar itu bocah. Bisa-bisanya ngajak yang lain kabur. Ada masalah yang dibuatnya. Padahal gajinya sudah aku tahan biar dia tahu rasa. Siapa suruh buang jimat di gerobak? Kan dia yang megang gerobak mie. Simbah emang bilangnya hilang, tapi pasti tulahnya. Jimatnya sudah aku simpan di dalam gerobak dan aku atur agar tidak mudah jatuh atau hilang. Gak mungkin jatuh lah, kata Yanto dengan kesal. Parmi teringat kembali tentang kemenyan yang telah dibakar Udin. Tidak diceritakan hal itu pada suaminya, mengingat dia adalah sosok yang temperamental. Tanpa mereka sadari, Edi yang mendengarkan pembicaraan mereka dari depan kamar mandi hanya bisa menggelengkan kepala. Tadi sangka orang tuanya begitu tega kepada pegawai sebaik Udin. Semakin bulat tekad Edi untuk pindah dari rumah itu dan tinggal bersama Bude. Pagi itu, Yanto sendiri yang mendorong gerobak mie ayam ke pasar dan Parmilah yang nanti berjualan sendiri. Edi sekolah. Weh, si bos nih yang dorong gerobak sendirian, anak buahnya kemana? Tanya pedagang kue sebelah pangkalan. Lagi pada pulang kampung, hitung-hitung nyari keringat, balas Yanto. Padahal kemarin Pur masih ada, gak cerita-cerita dia mau pulang. Yanto tersenyum kecut, lalu kembali melanjutkan pekerjaannya, memarkirkan gerobak kemudian membuka tenda. Begitu pangkalan siap, Yanto pulang mengurus adonan bakso, ayam dan sebagainya sendirian. Sedangkan Parmi kalang kabut melayani pembeli. Pembeli datang mengantri, mangkok kotor masih berjejer di meja. Untunglah pembeli masih sabar mengantri. Kalau tidak, ya mending gak usah beli. Sekitar pukul 1 Yanto datang membantu istrinya sampai tutup. Malam hari mie goreng tutup. Selain sudah lelah, Yanto masih enggan jualan. Malu jika ditegur orang seperti tadi pagi. Besoknya Edi mengemas pakaiannya dan tinggal di rumah Bude. Ketika membongkar isi lemari, tanpa sengaja ditemukannya botol bong. Botol minuman yang dirakit sedemikian rupa untuk mengkonsumsi obat terlarang. Marah dan muak rasanya membayangkan perbuatan ayahnya. Rasa tak nyaman semakin bergemuruh. Tak ada alasan lagi untuk tetap tinggal di sana. Sekarang Edi tinggal bersama Bude. Sehari-hari dia membantu Bude berjualan. Di rumah Bude, makan hanya berlaukkan tahu, tempe dan sambal. Terasa baginya begitu nikmat dibanding makan daging, ikan atau ayam di rumahnya dulu. Kadang hari Minggu dia ke pasar membantu Parmi berjualan. Bagaimanapun juga, Parmi tetaplah orang tuanya. Pernah suatu ketika, Yanto menelpon Udin yang baru beberapa hari sampai di kampung, memintanya untuk kembali ke Payakumbuh. Maaf pak, saya tidak berani berangkat sendirian. Lagi pula saya tak punya ongkos ke sana, jawab Udin di seberang panggilan. Jual dulu HP-mu, nanti aku ganti, kata Yanto tanpa beban. Apa? Jual HP? Tahu aja aku masih punya HP. Apa karena dia menelpon terus panggilannya langsung masuk? Enak aja ini makhluk kasar ngomong.
Gajiku aja tak dibayarkan, ini malah nyuruh ke Payakumbuh lagi dengan jual HP-ku. Pakai janji di sana mau gantiin HP lagi. Ora sudi, kata Udin dalam hati. Ya kalau digantiin Pak, kalau tidak nangis saya. Kalau memang saya bekerja di sana lagi, tolong kirim dulu gaji saya Pak, biar sekalian buat ongkos saya. Besok aku kirim 500 dulu Din, buat ongkos. Sisanya gampang kalau sudah sampai. Hah? 500.000? Ogah, daripada ambil resiko. Tapi tunggu dulu, lumayan lah, 500.000, batin Udin. Wah, makasih ya Pak, saya tunggu. Besoknya Yanto mengirimkan uang 500.000 kepada Udin lewat pos. Begitu dihubungi petugas pos, Udin menuju kantor pos untuk mengambil uang tersebut. Setelah dipotong biaya administrasi 5.000, Udin pun pulang membawa uang. Senang rasanya membayangkan hutang Imin yang akan terbayar. Jadi kapan kamu akan berangkat Din? Tanya Yanto. Waduh maaf Pak, saya tak berani berangkat dengan uang segitu. Kemarin aja sudah dipotong buat admin. Kalau uangnya tak cukup gimana? Jawab Udin. Cukup itu uangnya, Yanto menegaskan. Gak berani saya Pak. Dengan berbagai alasan, Udin menolak kembali ke Payakumbuh. Usaha Yanto dan Parmi tanpa pegawai tentu jadi pukulan telak. Penghasilan menurun, banyak tanggungan yang menunggak. Belum lagi bayar julo-julo atau jenis arisan. Semasa ada Udin, penagih julo-julo biasanya datang ke pangkalan minta setoran setiap beberapa hari sekali. Uang penjualan mie dipotong 100.000 untuk bayar julo-julo. Hutang lain semakin menumpuk. Mau tak mau, mobil dijual. Ternyata, uang hasil penjualan mobil tak cukup menutupi hutangnya. Lokasi pangkalan tenda pun dijual. Disusul pangkalan terminal juga terjual. Yanto akhirnya jualan mie goreng dengan mendorong gerobaknya sendiri. Beberapa orang mencoba menggodainya dengan istilah, "Bos kok dorong gerobak sendiri?" Merasa kewalahan, akhirnya mereka mencoba mencari pegawai orang sekitar. Tapi sayang, tak ada yang mau. Mencari pegawai dari Jawa tak mungkin. Selain karena tak ada pandangan mencari pegawai di mana, faktor keuangan juga menjadi pertimbangan. Ada yang mau, tapi dengan syarat dibayar per hari plus uang rokok. Itu pun hanya bantu cuci piring dan sekedar melayani pembeli. Yang menyiapkan makanan tetaplah Yanto dan Parmi. Terasa berat bagi mereka mengiyakan. Tapi mau bagaimana lagi, daripada mereka kecapean pontang-panting. Parmi tetap berjualan di pasar. Gerobak diantarkan oleh tukang becak langganannya. Tugasnya adalah mendorong gerobak dari rumah ke pasar. Begitu juga sebaliknya setiap hari. Kemudian ada satu orang lagi yang akan membantunya berjualan. Demikian pula dengan Yanto. Dengan ogah-ogahan dia juga berjualan di pangkalan mie goreng. Kadang jualan, kadang tidak. Dia berjualan dengan dibantu orang dengan pembayaran harian. Tetapi uang yang dihasilkan selalu habis hanya untuk kebutuhan Yanto. Belum lagi kebiasaan buruk Yanto yang ternyata masih dilakukannya di belakang Parmi. Perlahan usaha mereka pun bangkrut. Rumah mereka yang di Payakumbuh dijual demi melunasi hutang dan mereka memilih mengontrak rumah yang tak begitu besar, yang sekiranya bisa digunakan sebagai tempat tinggal dan menyimpan gerobak. Bulan telah berganti tahun. Serapat-rapatnya menyimpan bangkai pasti tercium juga. Itulah yang terjadi pada Yanto. Keburukannya akhirnya diketahui Parmi. Pantas saja uang hasil penjualan dari pangkalan mie goreng selalu habis tak jelas. Ternyata, dan tangis Parmi pecah. Kan itu nggak tiap hari Bu. Yanto mencoba berkilah. Apa? Tidak tiap hari? Nyabu kayak gitu tidak apa-apa asal tidak tiap hari. Begitu maksudnya? Aku sering mendengar desas-desus tentang ayah yang ada main dengan wanita lain dari orang-orang. Tapi aku selalu menampiknya. Tapi sekarang, aku yakin benar adanya. Aku yang selalu menutupi hutang-hutang kita dari penjualan pasar. Ya, tega kamu ya. Sekarang aku minta kita cerai.
Cerai! Jerit Parmi. Parmi pun memilih pulang ke Jawa, ke rumah orang tuanya. Yanto yang ditinggalkan merasa bersalah dan mencoba memperbaiki kesalahannya. Bagaimanapun juga, aku tak boleh kehilangan dia. Dia selalu bisa diandalkan dalam mencari uang, bisik Yanto dalam hati. Yanto pun menyusul Parmi dengan berbagai cara. Parmi dibujuk agar memaafkannya dan mau kembali bersama-sama membuka usaha. Usaha Yanto berhasil. Parmi memaafkan Yanto dan mereka berniat merintis kembali usahanya di Payakumbuh. Sebelum berangkat ke Payakumbuh, mereka kembali menemui kakek dukun, meminta penglaris agar usaha mereka bisa bangkit lagi. Dan sesampainya di Payakumbuh, mereka kembali berjualan, tentunya dengan bantuan penglaris dari kakek dukun. Usaha mereka jadi ramai, tapi uangnya selalu habis tak jelas. Seperti tidak ada keberkahan dari uang yang mereka kumpulkan. Bertahun-tahun Edi tak kembali berkumpul dengan orang tuanya. Toh, orang tuanya pun seperti tak mengharapkan dia kembali. Setelah lulus SMA, dia melanjutkan pendidikan ke salah satu perguruan tinggi di Padang dengan jalur beasiswa. Selama kuliah, dia tinggal ngekos. Setelah lulus kuliah, dia kembali ke rumah Bude sambil bantu-bantu usaha Bude. Dicobanya mengirimkan surat lamaran ke berbagai daerah. Uang sisa beasiswanya dibelikan sebuah motor. Mengetahui Edi punya motor, Parmi menemui Edi dengan maksud meminjam BPKB motor untuk digadaikan. Mau tak diberikan, bagaimanapun juga Parmi adalah ibunya. Tak mau rasanya disebut durhaka kepada ibu. Uangnya mau untuk apa, Bu? Tanya Edi setelah menyerahkan BPKB. Mau dipakai untuk sewa ruko di pasar, biar kita punya tempat yang layak. Syukurlah, Bu, jangan disalahgunakan ya. Setelah menerima uang hasil gadai, ternyata uangnya digunakan untuk kepentingan lain, tidak digunakan seperti yang disampaikan ke Edi. Mengetahui hal itu, dia hanya bisa pasrah dan berharap semoga BPKB-nya segera kembali. Uang panas kok dibuat usaha. Dan besoknya Yanto ke rumah kakaknya untuk menemui Edi. Dilihatnya Edi di halaman rumah. "STN kamu mana, Ed?" tanya Yanto kepada Edi. "Buat apa?" "Ayah pinjam dulu." "Kalau dipinjam dan digadaikan, aku pegangnya apa?" Tidak, sebentar saja, Ed." "Tidak," jawab Edi tegas. "Oh, jadi ini balasanmu atas kebaikan ayah selama ini? Kamu mau menentang ayahmu?" teriak Yanto. Suaranya yang lantang membuat Pak D dan Bude keluar dari rumah. Edi terdiam lalu berkata, "Terserah sampean berpikir apa, Pak. Aku tidak akan memberikan STNK motorku. Aku mendapatkannya bukan dari sampean." "Ada apa, Tonton? Toh kamu teriak-teriak kayak nggak tahu aturan," ujar Bude. "Gini loh, Yu. Edi kan udah lulus kuliah. Lupa apa dia dengan perjuanganku mengkuliahkan dia. Sekarang aku udah lega, tugasku mendidik anak udah selesai." Mendengar hal itu, Bude tertawa. "Menguliahkan Edi? Edi itu sejak 2 SMA tinggal sama aku. Kuliahnya dia pun di Padang dengan jalur beasiswa. Kamu sudah keluar uang berapa? Berapa?" Yanto hanya tertawa lalu pamit pulang. Pada tahun 2018, Edi memantapkan hati merantau ke Jakarta, ikut temannya yang sudah lebih dahulu di sana. Tak disangka, hari Minggu 15 November tahun 2020, Edi bertemu kembali dengan Udin setelah 11 tahun berpisah. Mereka bertemu di sebuah rumah baru sederhana di Kalibata Tengah, Jakarta Selatan, tempat tinggal Udin bersama anak istrinya di Jakarta. Bagaimana perjalanan yang ditempuh Udin? Rezeki seperti apa yang didapatkannya? Untuk informasi, cerita di bab ini bisa lebih detail karena di bulan November 2020 kemarin Udin bertemu Edi. Pas nulis kisah ini, pas banget ketemu Edi. Digalilah cerita sebanyak mungkin tentang keadaan mereka seperginya Udin. Bagi yang bertanya ini kisah siapa? Ini kisah autor sendiri ya. Dan ini adalah kisah saya, Udin. Nama Udin saya pilih untuk nama tokoh itu sendiri. Walaupun panggilan saya bukan Udin. Anggap saja itu nama saya di dunia kepenulisan. Lalu bagaimana nasib saya setelah naik bus meninggalkan Payakumbuh?
Oke, kembali lagi perjalanan saat Udin pulang menaiki bus. Hari Jumat pukul 15. Udin dan Imin sudah sampai di terminal bus Tirtonadi, Solo. Pur sendiri sudah turun di Lampung. Segera mereka turun dari bus dan tak lupa mengucapkan terima kasih kepada kernet dan drivernya. Tujuan Udin dan Imin selanjutnya adalah kecamatan daerah mereka tinggal. Lama perjalanan kendaraan angkutan umum adalah sekitar 1,5 jam. Untuk ke sana, harus naik bus kecil Putra Mulia. Selanjutnya disebut bus PM aja ya. Atau ojek yang tentu harganya sangat mahal. Ini kali pertama mereka di terminal Tirtonadi. Bingung mencari bus kecil, Udin pun bertanya pada seorang bapak. "Pak, ngapunten, bus PM di sebelah mana ya Pak?" Sekejap diamatinya Udin dan Imin, lalu bapak itu berkata, "Mau ke Jumapolo? Ayo, saya anterin ke pangkalannya." Bapak itu berjalan di depan, diikuti Udin dan Imin. Diarahkannya mereka ke pangkalan ojek. "Loh Pak, kok ke ojek? Kami mencari bus PM," ujar Udin. "Ya ini nanti kalian diantarkan ke pangkalannya." Udin menoleh Imin. "Gimana?" "Ya udah yuk," jawab Imin. "Ongkosnya berapa Pak?" tanya Udin ke tukang ojek pangkalan. 5.000 aja Mas." 5.000? Udin yakinkan. "Iya Mas, 5.000. Merasa ada uang 5.000, sepakatlah mereka. Meski ada perasaan curiga, tapi ditepisnya rasa itu. Uang dari Bude sudah dipakai sebagian untuk membeli makan di jalan. Udin dan Imin lalu naik ke jok belakang ojek masing-masing. Ojek yang ditumpangi melaju. Bapak ojek bertanya pada Udin, dari mana? Dan Udin menceritakan semuanya, bahkan tentang gajinya yang tidak dibayarkan. Sekitar 10 menit kemudian, ojek menepi dan berhenti. "Pantes 5.000. Dong ternyata deket toh," batin Udin. "Nanti busnya lewat sini Mas. Saya temenin sampai busnya datang," kata bapak ojek. "Ini uangnya Pak, terima kasih," kata Udin sambil menyerahkan uang 5.000. "Dah kurang ini Mas." "Kok kurang Pak? Sudah 30.000 aja, harusnya 50.000 ini ongkosnya. Saya kasihan sama sampean, makanya saya turunin jadi 30.000. Loh, tadi bilangnya 5.000, kok jadi 30.000 Pak?" "Enggak Mas, 50.000. Merasa ditipu. Udin pun kesal. Di rantau ditipu, di Solo ditipu lagi. Ingin rasanya mending berantem aja sekalian. Mengingat dia tak paham daerah Solo dan waktu sudah menjelang sore, Udin mengalah. Bertanyalah pada Imin. "Ada Min? Ada, kamu?" "Yo ada sih, tapi itu sisa uang terakhir kayaknya." Dibayarnya ojek dengan perasaan tak ikhlas. "Kami temenin di sini sampai busnya datang Mas." "Bodo amat Pak," batin Udin. Bus PM pun datang. Bergegas Udin dan Imin masuk, lalu duduk di bangku paling belakang. Bus meluncur menuju kecamatan Kampung Udin. Di tengah jalan, bus berhenti dan menaikkan rombongan anak SMA. Udin memperhatikan rombongan itu dan dilihatnya adik sepupunya yang bernama Capo. Capo adalah anak dari kakak perempuan ayah Udin. Ibunya sudah meninggal, sedangkan ayahnya pergi meninggalkan anak-anaknya dan menikah lagi. Rumah Capo jauh dari kampung Udin. Dia tinggal bersama kakek dan neneknya. Kedua kakaknya merantau ke Jakarta. "Mas Udin?" tanya Capo yang keheranan. "Hehehe, baru pulang sekolah ya Po?" tanya Udin sambil tersenyum. "Iya, Mas dari mana?" "Habis main Po." Tak mungkin rasanya Udin mengatakan hal sebenarnya. Mereka pun lalu terbawa obrolan ringan. Seiring waktu, tak terasa bus yang ditumpangi sudah sampai di terminal kecamatan. Udin dan Imin turun beserta rombongan anak-anak SMA. "Min, makasih banyak ya. Kalau longgar, mainlah ke kampungku." "Iya Din, sama-sama. Aku pasti main kok ke rumahmu. Harusnya kamu yang main ke rumahku," kata Imin. "Yo, besok kalau aku sudah punya motor, aku pasti main Min." "Hahaha, kelamaan nunggu kamu punya motor Den." Udin tersenyum dan berkata, "Ya siapa tahu,
dalam 2 atau 3 tahun lagi aku akan punya, Min. Aminin dong. Iya ya, aku aminin, Din. Aku jalan dulu ya. Tuh adikku udah datang menjemput aku. Seorang pemuda mengendarai motor datang mendekat. Segera Imin naik dan meninggalkan Udin beserta Japuk. Udin dan Imin pun berpisah. "Pok, main ke rumah nggak?" tanya Udin ke Japuk. "Makasih mas, udah sore." "Ke rumahmu naik apa, Puk?" "Bonceng temen mas, dia motornya dititipkan di penitipan motor." "Wes mas duluan ya." Sebelum berpisah, Udin memeriksa ranselnya dan mengumpulkan beberapa uang kertas ribuan, lalu diberikan ke Japuk. Japuk senang dan mengucapkan terima kasih. Udin pun berjalan kaki menuju kampungnya. Dengan berjalan kaki, hanya dibutuhkan waktu sekitar 20-30 menit. Mau naik ojek, tak ada uangnya. Udin sengaja lewat jalan di belakang rumah. Malu bila lewat jalan utama kampung dan bertemu warga. Sebelum masuk ke kebun pekarangan, diambilnya dompet dan ransel dan diperiksa isinya. Ada selembar uang 10.000 di sana. Iya, itulah satu-satunya uang yang tersisa dari Payakumbuh setelah 13 bulan merantau. Lalu dimasukkannya kembali. Kakinya kembali dilangkahkan menuju pintu belakang rumah bagian dapur. Dilihatnya asap mengepul dari Omah Pawon. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Suara wanita tua dan gadis berusia 13 tahun serempak menjawab salam dari Udin. Nenek dan adiknya sedang di dapur menggoreng tempe untuk makan malam. "Ya Allah, Li." Seorang nenek bangun dari bangku dingklek, lalu berjalan menghambur ke arah Udin. Udin pun berjalan cepat menyongsong neneknya. Diraihnya tangan kanan nenek dan diciumnya berkali-kali. Dipeluknya tubuh wanita tua yang sudah merawatnya dari kecil itu dengan perasaan rindu. Tak terasa, air mata bahagia mengalir lembut di pipi Udin. "Mbah, saya pulang." Penulis sedikit sesak saat menulis di bagian ini, mengingat tak bisa membawakan uang hasil keringat selama berbulan-bulan di Payakumbuh. Sudah bisa sampai rumah saja rasanya. Alhamdulillah sekali. Kesialan yang saya alami, apa berkaitan dengan penglaris yang saya singkirkan? Wallahu a'lam bishawab. Tapi saya yakin Allah pasti sudah menyiapkan rezeki yang lebih baik untuk saya. Dan pintu rezeki dari arah yang lain akan saya ceritakan. Kini, Udin tinggal di kampung mengolah ladang dan kebun meski hasilnya tak seberapa. Kadang ada tetangga yang meminta bantuannya untuk membantu menggarap sawah atau memanen hasil pertanian. Dia bekerja serabutan meski tak setiap hari ada pekerjaan untuknya. Adiknya sudah bisa sedikit diandalkan untuk membantu keseharian nenek. Selama ini nenek berladang sebisanya dan membuat kukusan serta memberikan jasa pijat urut bagi yang membutuhkan. Melihat Udin yang sudah kembali, beberapa ibu-ibu meminta Udin untuk mengajari anak-anak mereka mengaji lagi di surau. Sebelum merantau, dia memang mengajar anak-anak. Udin sadar, dia bukanlah orang berilmu tinggi atau berwawasan luas tentang agama. Tapi mengingat banyak anak di RT-nya yang masih belum bisa mengaji, maka dia berinisiatif mengajarkan anak-anak mengaji. Anak-anak juga diminta agar selalu membawa tugas sekolahnya. Selesai mengaji, mereka akan mengerjakan tugas sekolah bersama-sama. Udin hanya mengarahkan, selebihnya anak-anak sendiri yang mengerjakan. Jadi, meski mereka mengaji, mereka tidak akan ketinggalan pelajaran sekolah. Itu semua Udin lakukan tanpa memungut biaya sepeser pun. Dia hanya ingin agar mereka bisa mengaji. Mengajar ngaji dilakukannya di sela-sela sebagai buruh tani. Saat ada permintaan tetangga untuk buruh, ngaji diliburkan dahulu. "Mas, ngajar ngaji lagi dong, biar suraunya rame lagi. Nanti saya usulkan ke ibu-ibu yang lain agar tiap ngaji anak-anak bayar 500 rupiah buat Mas Udin. Kan lumayan 500 kali sekian anak. Kalau di tempat saya namanya patung, setiap hari Kamis. Kalau tempat teman-teman namanya apa? Komen di bawah ya."
Dan Udin tersenyum, terus berkata, "Saya gratiskan aja. Beberapa anak masih ogah-ogahan ngaji, Bu. Apalagi dipungut bayaran. Takut menjadi beban. Nggak usah, Bu, makasih. Untuk anak-anak mengaji lagi. Lihat besok ya, Bu." Belum sempat rencana itu terrealisasikan, ada tawaran untuk bekerja di Jakarta. Pak Iman, tetangga Udin yang merantau di Jakarta, pulang menengok keluarganya. Diberitahukan pula ada lowongan pekerjaan di Jakarta kepada warga. Dikatakan bekerja di pemotongan bebek, menyembelih dan membersihkan bebek serta mengantarkannya. Para pemuda di kampung tak ada yang mau. Awalnya Udin pun juga tak mau. Tetapi mengingat untuk membantu perekonomian keluarga, tawaran itu diambilnya. "Den, nanti kamu berangkat duluan sama adikku ke Jakarta. Katanya dia mau beli sesuatu di Jakarta. Lah aku masih ada urusan sebentar di kampung," kata Pak Iman. "Nggih Pak De, matur nuwun sebelumnya. Tapi saya belum punya ongkosnya," ujar Udin. "Ah itu gampang Den, yang penting kamu mau dulu ke Jakarta." Setelah pamitan ke nenek dan berpesan ke adiknya, Udin berangkat beberapa hari kemudian naik bus akap langsung Jaya, jurusan Pasar Minggu. Udin berangkat bersama adik Pak Iman. Untuk ladang, dititipkan ke kerabat untuk digarap dengan sistem bagi hasil. Pagi hari mereka tiba di Jakarta, kemudian menuju tempat tinggal Pak Iman. Di sana ada istri dan anaknya Pak Iman. Setelah maghrib, Udin diantar istri Pak Iman ke rumah calon bosnya Udin, tempat Udin akan bekerja. Di sana, Udin diperkenalkan dengan Budi, pemilik usaha yang masih berusia kepala 3 dan belum berkeluarga, bekerja sebagai manajer di salah satu perusahaan telekomunikasi. Budi menyewa sebuah rumah dan tinggal bersama adiknya yang bernama Ahmad dan juga ayahnya. Ahmad lah yang selama ini membantu usaha sampingan Budi. Usahanya menyuplai daging bebek ke beberapa rumah makan. Udin nanti tugasnya membantu pengiriman dan mengurus rumah. Sedangkan ayahnya Budi sudah sangat sepuh dan semua aktivitasnya dilakukan di tempat tidur, termasuk makan, minum, dan buang air. Keesokan harinya, Udin dan Ahmad mulai aktivitas bekerja. Sebelum azan subuh, mereka menuju terminal bus, mengambil daging bebek kiriman dari Jawa. Bebek itu sudah dipotong dan dibersihkan di pemotongan di Jawa itu, lalu dikirim menggunakan kotak styrofoam atau styrofoam box dan diberi es agar tidak rusak sampai Jakarta. Barulah dikirim ke rumah makan. Sampai rumah makan, kotak styrofoam yang berisi daging bebek ditaruh lagi, ditinggal pulang. Ahmad siangnya akan kembali ke rumah makan untuk mengurus nota. Saat sampai rumah, hari masih pagi. Udin lalu membantu Budi yang sedang menyiapkan sarapan. "Sarapan dulu, Den. Habis itu tolong belikan bubur ayam dan disuapkan ke Bapak ya." "Baik, Mas." "Kalau aku udah berangkat ke kantor, tolong cuci baju kotor ya, Din. Nanti aku ajarkan cara menggunakan mesin cuci. Lalu kamu bersihkan semua rumah. Periksa kondisi Bapak juga ya, Din. Tolong, nanti aku ajarkan juga cara mengurus Bapak, dari membersihkan sisa buang airnya dan cara mencuci pakaiannya." "Baik, Mas." 1 bulan telah berlalu. Udin mendapatkan gaji pertama. Sepertiganya hendak diberikan kepada Pak Iman. "Tak perlu, Le, sudah. Kamu simpan saja buat kebutuhanmu atau untuk mbahmu di kampung," tolak Pak Iman. "Sebelumnya, terima kasih banyak Pak De atas semua bantuannya." "Iya ya, yang penting kamu baik-baik saja ya di Jakarta." Hari-hari telah berlalu. Udin mencoba bertahan bekerja, mengingat dia melakukan pekerjaan yang tak bisa dilakukan kebanyakan anak lelaki. Hatinya berontak juga. "Mosok sih aku bersihin dan pipis orang tiap hari, belum nyuci, ngepel, gosok, bahkan kadang masak juga. Pekerjaan yang tak sesuai dengan harapan dan hasil," protes hati Udin. "Pak De, Budi, maaf sebelumnya. Saya mau izin keluar dari pekerjaan," kata Udin suatu hari saat berkunjung ke tempat tinggal Pak Iman. "Kenapa, Le?" tanya Pak Iman. "Setelah 3 bulan saya jalani, saya merasa tak sanggup. Jam 3 saya sudah berangkat, ambil dan antar daging bebek.
Sampai rumah saya harus membersihkan rumah, termasuk mencuci dan menyetrika. Saya juga yang diharuskan membersihkan, kotoran dan pipisnya ayahnya Mas Budi. Siang bisa istirahat, hanya saja kalau sore atau malam saya harus ngurus stok bebek di rumah sendirian juga. Ngapunten Pak De. Yowes, ndak apa-apa Le. Kalau ndak sanggup, jangan dipaksa. Semua kembali ke kamu sendiri ya Din. Saat Udin ingin mengutarakan niatnya keluar ke Budi, terbayang adik dan neneknya di kampung. Jika keluar, pekerjaan apa yang akan dilakukannya? Apa ia pulang tanpa hasil lagi? Astagfirullah. Meski hasilnya tak seberapa tapi lumayan. Akan aku coba bertahan dan lebih bersyukur lagi. Lagi pula, ayahnya Mas Budi kan kondisinya seperti itu. Kasihan. Aku harus bisa lebih ikhlas lagi. Toh ayahnya juga butuh makan enak, tidur nyaman. Ya Allah, tolong lebih kuatkan aku ya Allah. Udin berdoa dalam hati. Akhirnya diurungkan niat keluar dari pekerjaan itu. Dilakukannya pekerjaan dengan perasaan lebih ikhlas lagi. Melihat Udin yang bekerja dengan baik, Budi memberikan kenaikan gaji dari 500.000 per bulan menjadi 800.000. Itu pada saat tahun 2008-an berarti ya. Dan hingga suatu hari, ayahnya Budi meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Meski sosok renta itu bukan keluarga Udin, tapi dia begitu merasakan kehilangan. Beberapa bulan telah berlalu. Budi melihat potensi yang ada pada Udin. Setiap diberi tugas, pekerjaan itu selalu bisa diselesaikan dengan baik. Beberapa kali uang tagihan pembayaran daging bebek diamanahkan ke dia saat Ahmad sedang ada urusan lain. Udin pun disekolahkan mengemudi. Selama ini untuk pengiriman selalu Ahmad atau Budi yang menyetir. Budi berpikir, dengan Udin yang bisa bawa mobil sendiri, Budi dan Ahmad akan memiliki waktu untuk melakukan hal lain. Pendapatan pun akan meningkat. Akhirnya, Udin sekolah mengemudi selama seminggu. Agar lebih lancar lagi, di beberapa kesempatan Udin diperbolehkan di belakang kemudi dengan pengawasan Ahmad atau Budi. Alhamdulillah, usaha Budi meningkat pesat. Dibelinya beberapa mobil pribadi. Kendaraan operasional pun bertambah. Budi lalu mengundurkan diri dari pekerjaan kantornya dan fokus mengurus usaha suplai daging bebeknya. Pegawai ditambah beberapa orang. Untuk urusan rumah tangga, dipekerjakanlah seorang wanita kisaran usia 40 tahunan. Ibu itu setiap beberapa hari sekali ke rumah Budi untuk bekerja. Setelah selesai, lalu pulang ke kontrakannya yang tak begitu jauh dari kediaman Budi. Kini Budi tak perlu terjun ke lapangan. Ada Udin dan teman-temannya yang bisa diandalkan. Udinlah yang mengawasi dan mengatur kegiatan lapangan. Seiring waktu gaji Udin pun naik hingga dia bisa membeli sebuah motor baru di kampung. Motor itu digunakan adiknya seperti ke sekolah atau mengantarkan nenek jika hendak ke pasar. Adik Udin kini bisa sekolah dengan dibiayai Udin. Budi telah menikah dengan wanita pilihannya yang ternyata satu kota asal dengannya. Beberapa bulan kemudian Ahmad juga menikah. Ahmad lalu tinggal di Wonosobo bersama istrinya dan membuka usaha sendiri. Istri Budi beberapa bulan tinggal di Jakarta, lalu kemudian memilih tinggal di kota kelahirannya di Jawa. Beberapa hari sekali Budi menengoknya. Melihat kinerja Udin yang bagus, beberapa orang di bidang yang sama menawarkan pekerjaan kepadanya, memintanya keluar dari Budi dan bekerja padanya. Mas Udin, gimana kalau sampean kerja dengan saya? Tak rugi rasanya saya menggaji sampean 3 kali lipat dari gaji yang diberikan Budi. Pucuk salah satu rekanan Budi. Bahkan ada juga yang memberi penawaran pada Udin untuk secara penuh mengelola restorannya. Maaf Pak, bukannya sok atau tak mau, tapi mengingat Mas Budi orang yang pernah dan selalu baik kepada saya, malu rasanya jika tahu-tahu saya keluar. Saya memang tidak bisa membalas kebaikannya, tapi setidaknya saya ingin membantu usahanya dengan tenaga, waktu, dan pikiran saya. Tolak Udin halus.
Seiring tahun yang mulai berganti, Udin menemukan wanita pilihan hatinya. Lalu, menikah bulan Agustus 2014. Kemudian Udin tinggal dengan istri di rumah mertuanya. Mertua Udin adalah orang perantauan yang sekabupaten dengannya, yang kemudian menetap di Jakarta. Sikap Budi kepada Udin telah berubah. Diakuinya pekerjaan yang dilakukan Udin memang selesai dengan benar dan sempurna. Tapi Udin, kalau diarahkan terkesan ngeyel. Udin ngeyel bukan tanpa sebab. Dia lebih paham kondisi lapangan daripada bosnya sendiri. Dan itu semua dilakukan demi kebaikan bersama. Beberapa kali dibatalkannya rencana hubungan kerjasama dengan calon rekan kerja karena Udin tahu mereka punya niat jahat. Tetapi kalau menurut Budi, Udin harusnya tetap menurut dengan Budi. Bagaimanapun juga kan Budi adalah atasan Udin. Rasa percaya Budi terhadap Udin mulai menurun dan selalu curiga Udin telah menggelapkan uangnya. Ya, kenyataannya tak Rp1.000 pun Udin menyelewengkan uang Budi. Karena tak nyaman dan sudah tak dipercaya lagi, awal tahun 2015, Udin memilih keluar dari Budi. Dengan berbekal pengetahuan di bidang perbebekan, dia mulai mencoba menawarkan daging bebek yang didapatnya dari teman sesama penyuplai kepada beberapa warung-warung kecil. Ditawarkannya beberapa ekor daging bebek jualannya agar bisa masuk ke warung-warung. Mengetahui Udin yang tak lagi bekerja pada Budi, Abdul yang merupakan pemilik pemotongan di kota Kudus mencoba menghubungi Udin. Abdul tahu banyak tentang kejujuran dan kemampuan bekerja Udin. Din, saya mau mencoba kirim daging bebek langsung ke restoran di Jakarta. Tetapi saya butuh orang untuk di sana. Kamu mau nggak? Tanya Abdul suatu hari. Bagus itu mas. Tapi kalau mas mau mempekerjakan saya sudah ada beberapa warung kecil yang jadi langganan saya. Lah kalau saya bekerja pada mas, tapi tetap mengisi warung langganan saya dengan daging bebek sampean, gimana? Bisa? Ya enggak apa-apa Din. Yang penting semua tetap jalan. Nanti kita diskusi lagi tentang gaji kamu. Untuk gudang, kendaraan operasional dan keperluan lainnya, aku yang menyiapkan. Oh, oke mas, saya mau. Udin sekarang bekerja bersama Abdul. Abdul sebagai atasannya Udin yang tinggal di Kudus, menyiapkan bebek yang akan dikirim ke Jakarta. Udin yang di Jakarta dibantu seorang pegawai, bertanggung jawab dengan daging bebek dari Abdul untuk dikirim ke rumah makan. 1 bulan kemudian, terdengar kabar usaha Budi bangkrut dan menutup usahanya. Dari kabar yang beredar, astagfirullah, Budi kena tipu dan tidak bisa mengelola keuangan dengan baik hingga mengalami kerugian yang besar. Udin turut merasakan kesedihan, tapi apa mau dikata? Wong itulah jalan yang dipilih Budi. Udin hanya bisa berharap semoga Budi tetap dalam keadaan sehat dan baik-baik saja, mengingat Budi dulu pernah sangat baik padanya. Di mana saja Udin tinggal, hatinya selalu terpaut dengan masjid, ikut andil kegiatan remaja masjid, dan senantiasa menghidupkan masjid. Rezeki itu tak selalu berupa uang, pekerjaan yang berjalan baik, istri yang pengertian, mertua yang perhatian, serta teman yang baik. Wah, itu merupakan salah satu dari begitu banyak rezeki dari Allah. Hingga akhirnya, di ujung tahun 2019, dengan dibantu tabungan istri, bantuan uang dari keluarga istri, uang dari Abdul, serta beberapa rupiah tabungan dari Udin, dibelinya sebuah rumah baru di Kalibata. Beberapa kerabat menawarkan rumah di daerah Depok, Bekasi, dan Tangerang yang lebih besar dan murah, tetapi lebih jauh dari rumah mertua. Mengingat keinginan agar tetap bisa berkhidmat pada mertua, akhirnya didapatkanlah rumah di Kalibata yang masih dekat dengan rumah mertua. Tahun November 2020, iseng-iseng diperiksanya kontak handphone. Masih tersimpan kontak Edi. Dicoba ditelepon dan terhubung. Ternyata Edi minggu kemarin baru aja melangsungkan pernikahan di Jogja. Sekarang dia kembali ke Jakarta bersama istri. Selama beberapa tahun ini, Edi merantau di Jakarta, dan di sanalah dia bertemu calon istri. Sinilah Ed, main ke tempat tinggalku. Nanti aku kirimkan alamat lengkapnya.
Ya meskipun rumah kecil, setidaknya sudah tidak ngontrak, ujar Udin di sambungan telepon. Kapan-kapan dah aku main. Wih, jadi bos ya sekarang, balas Edi menggoda. Bos itu hanya sampingannya, aslinya masih pegawai. Kemudian sore hari pada hari Ahad 15 November, dengan berbekal alamat yang dikirimkan Udin via aplikasi WhatsApp, Edi bersama istrinya telah sampai di depan pintu rumah Udin. Awalnya Edi ragu. Apa bener sih Udin tinggal di sini? Dilihatnya seorang wanita di teras dan bertanya, "Maaf mbak, tempat tinggalnya Mas Samsudin 14C, sebelah mana ya?" "Di sini mas." "Mas siapa ya?" "Siapa bun?" tanya Udin dari dalam rumah, lalu bergegas keluar menuju teras. "Ya Allah Edi, masuk sini Ed." Udin terkejut melihat siapa yang datang. "Udin, wah sukses ya sekarang," Edi berkata sambil tersenyum. "Yo beginilah, alhamdulillah Ed, ajak istrimu masuk." Di dalam rumah mereka saling bertanya kabar. Diceritakan oleh Edi setelah kepergian Udin, Edi tinggal ikut budenya. Ketika Edi membantu ibunya berjualan di pasar, beberapa kali Edi melihat ibunya menciprat-cipratkan air yang dibawa dari rumah secara tak lazim ke kolong gerobak. Edi curiga dan bertanya. Meski ibunya tak mengakui, Edi yakin itu pasti air yang diberi guna-guna. Semenjak kejadian itu, Edi pun tak mau lagi membantu ibunya berjualan di pasar. Udin lalu memberanikan diri menceritakan apa yang ditemui dan dialaminya 11 tahun yang lalu ketika Udin masih menjadi pegawai Yanto. Edi sebenarnya tahu tentang gaji Udin yang tidak dibayarkan, tapi dia merasa malu menyinggungnya, mengingat itu adalah ulah orang tuanya. Waktu sudah menunjukkan jam 8:30 malam. Edi dan istrinya pun lalu berpamitan. Tak lupa, istri Udin memberikan cemilan untuk nanti dimakan di tempat tinggal Edi. Alhamdulillah, Masya Allah, Udin kini hidup bahagia dengan istri beserta kedua anaknya. Nasibnya sudah berubah lebih baik, akan tetapi sifat kesederhanaannya dan ringan tangannya dalam membantu masih sama. Oke teman-teman, jangan pernah berputus asa dari rahmatnya. Selalu yakin Allah punya rencana yang jauh lebih indah dari mimpi kita. Dia memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan, dan selalu dekatkan diri kita kepada Sang Pencipta. Dia adalah pemilik dari segalanya. Sholat 5 waktu diutamakan ya. Apapun usaha kita dalam menjemput rizki, selalu lakukan dengan baik dan benar. Jangan dengan mudah kita melalaikan kewajiban utama kita untuk selalu beribadah, atau bahkan menggadaikan iman kita hanya untuk kesenangan semu semata. Kisah ini selesai, tamat. Dan terima kasih banyak atas segala dukungan dari teman-teman yang sudah mau menyimak kisah ini. Semoga sedikit kisah dari hidup Mas Samsudin bisa kita ambil hikmahnya dan menjadi bahan pembelajaran untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Untuk yang masih merantau, semangat ya! Keluarga masih menanti di rumah. Semoga kalian sukses semua untuk yang merantau. Amin. Aku akan pergi dan akan kembali lagi. Gitu kata Mas Samsudin. Dan saya mengucapkan banyak makasih banget nih buat Mas Samsudin, karena kisah ini sangat menginspirasi diri saya pribadi. Dan terima kasih juga saya ucapkan buat teman-teman yang udah menyimak kisah ini di sini. Tetap di Fakta Sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah lainnya.